Bismillah, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah form di mana di bagian form kita akan meminta supaya OpenAI membuat gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di bagian form saya akan masukkan kata kuncinya adalah horse dancing using head and glasses. Kemudian kita bisa pilih untuk ukuran dari gambarnya ada small size, medium size, dan juga large size. Kemudian nanti kita akan siapkan berapa banyak gambar yang akan kita produksi. Ada pilihan dari 1 sampai dengan 10. Kemudian selanjutnya kita bisa klik di bagian tombol get image. Nanti selanjutnya OpenAI akan melakukan produksi pembuatan gambar berdasarkan kata kunci yang kita masukkan dengan ukurannya adalah small atau kecil dan banyaknya gambarnya adalah 10 gambar. Dan sekarang bisa kita lihat ya di bagian hasil dari pencariannya, dia akan menampilkan 10 gambar kuda, di mana tiap-tiap gambar kuda tersebut dia akan menggunakan kacamata, dia menggunakan topi, dan dia sedang menari. Kira-kira itu project yang akan kita buat kali ini, dan kita akan menggunakan PHP, kita akan menggunakan jQuery, kita akan menggunakan Bootstrap, dan tentu saja kita akan menggunakan API dari OpenAI. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kata, mari langsung saja kita mulai. Ada 3 buah tools yang saya gunakan pada tutorial kali ini. Yang pertama adalah XAMPP. Dia akan kita gunakan untuk menampilkan PHP di browser kita. Silahkan teman-teman arahkan browsernya ke alamat apachefriends.org. Kemudian silahkan klik di bagian download. Untuk versi dari XAMPP-nya silahkan dipilih saja. Mungkin bisa dipilih untuk versi yang terakhir karena di sini sebenarnya yang kita gunakan adalah PHP dan juga Apache-nya saja. Silahkan di-download kemudian langsung diinstal. Kemudian yang berikutnya untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Silahkan kalau teman-teman belum punya untuk Visual Studio Code-nya silahkan diarahkan ke bagian code.visualstudio.com. Kemudian silahkan di-download kemudian langsung diinstal saja. Karena di sini saya menggunakan Windows maka tampilannya adalah download for Windows ya. Silahkan di-download kemudian langsung diinstal. Kemudian yang berikutnya tools yang ketiga adalah Postman teman-teman. Kita akan mencoba nanti untuk menjalankan dari API yang dimiliki dari OpenAI nanti dengan menggunakan Postman. Nah, nanti kita akan memasukkan beberapa parameter sehingga nanti dari OpenAI bisa menampilkan sesuai dengan request yang kita berikan. Silahkan di-download juga untuk Postman-nya. Alamatnya sudah saya siapkan di bagian deskripsi di alamat postman.com/download. Kemudian langsung dipilih saja karena di sini saya menggunakan Windows, maka dia sudah tampil Windows 64 bit. Silahkan diklik saja, di-download, kemudian langsung diinstal ya. Ini adalah 3 buah tools yang saya gunakan. Berikutnya mari kita buka untuk alamat openai.com/API teman-teman ya. Dibuka di bagian browser. Kemudian kita akan coba lihat yang pertama adalah dokumentasi yang dimiliki dari OpenAI. Tapi sebelumnya mari kita buat account terlebih dahulu. Account nanti kita akan memerlukan API key ya, di mana API key ini bisa kita dapatkan kalau kita sudah punya account dari openai.com/API ini. Silahkan diarahkan ke bagian login atau ke bagian sign up ya. Misalnya saya akan masuk ke bagian sign up. Nanti di sana tinggal kita masukkan dari email address yang kita punya. Atau kalau misalnya tidak, kita bisa gunakan account Google atau account Microsoft yang kita miliki. Misalnya teman-teman punya account Gmail, silahkan saja diklik di bagian Continue with Google ini. Nanti dia akan meminta kita untuk memilih salah satu dari account Gmail yang kita punya. Atau kalau misalnya tidak, tinggal kita masukkan saja nanti untuk account Gmail yang kita punya. Nanti dia akan langsung membuatkan account sesuai dengan account dari Gmail yang kita miliki. Ya, ini kalau kita melakukan proses sign up. Nah, kalau misalnya kita sudah proses sign up sudah selesai, kita bisa klik lagi ke bagian read documentation. Ya, silahkan diarahkan ke bagian read documentation. Nanti di sana akan ada tampilan beberapa API yang dimiliki oleh OpenAI ini. Karena di sini yang akan kita gunakan adalah API gambar. Mari kita scroll ke bagian bawah. Kemudian ada pilihan API reference ya. Kita pilih di bagian image ya, karena di sini kita akan menggunakan yang bagian gambar ya untuk melakukan proses create gambar. Nah, di sana akan ada petunjuk atau dokumentasi yang bisa kita ikuti. Di mana untuk membuat gambar, kita akan memanggil untuk alamat API-nya adalah api.openai.com/v1/image/generation ya. Di bagian kanan juga sudah dijelaskan. Kita melakukan URL, kemudian parameternya adalah kita masukkan URL-nya. Berikutnya kita masukkan untuk header-nya dengan menggunakan content tab-nya adalah application atau JSON. Authorization-nya dengan menggunakan API key, nanti kita akan dapatkan dari account kita di bagian OpenAI ini. Kemudian ada 3 buah parameter. Parameter yang pertama adalah prompt, ini kita masukkan kata kuncinya. Kemudian n, ini adalah jumlah dari gambarnya. Kemudian size, ini adalah ukurannya ya. Dimana di sini contohkan untuk ukurannya adalah 1024 kali 1024 pixel ya. Mari kita coba langsung saja dengan menggunakan Postman teman-teman ya. Pastikan tadi sudah sempat di-download untuk Postman-nya. Atau kalau misalnya teman-teman sudah punya untuk Postman-nya, silahkan dibuka saja.
Saya akan buka untuk Postman yang saya miliki. Saya pilih di bagian Workspace. Bisa pilih untuk My Workspace kalau misalnya sudah ada. Kalau misalnya belum, silahkan create saja workspace yang teman-teman inginkan. Silahkan dimasukkan, kemudian langsung create di bagian workspace. Saya akan pilih di bagian My Workspace ini. Kemudian kita akan coba langsung melakukan request ya. Di sini misalnya saya akan buat untuk new collection. Saya masukkan di sana untuk new collection-nya, misalnya saya rename ya. Saya rename dengan nama OpenAI begini. Kemudian di bagian collection ini saya akan buat satu buah request baru. Metodenya tadi kita lihat untuk metode yang digunakan di sini adalah post ya di sini. Nah, metodenya adalah post, maka kita ganti dari yang defaultnya adalah get, kita ganti menjadi post. Ya, ini adalah post. Kemudian yang berikutnya kita perlu masukkan URL-nya. URL-nya ada di sebelah kanannya di sini. Ini kita copy saja, kita blok, kemudian kita Ctrl+C, kemudian kita letakkan di bagian Postman kita. Di sini kita masukkan. Oke, di sini ya. Kemudian selanjutnya setelah kita masukkan untuk URL-nya, kita lihat lagi dokumentasinya. Dia perlu memasukkan untuk content tab-nya adalah application JSON, kemudian authorization-nya adalah bearer your API. Nah, kita akan masukkan dia di bagian headers. Kemudian nanti kita akan lihat di sana dia sudah ada content tab-nya. Content tab-nya belum ada, berarti kita tambahkan content tab-nya dengan menggunakan application JSON. Ini saya Ctrl+C saja. Kemudian saya letakkan di bawahnya. Kemudian kita masukkan di sini adalah application JSON. Ya, saya paste di sini. Oke, berikutnya yang kita masukkan adalah authorization-nya. Ini saya copy saja. Kemudian saya letakkan di bawahnya. Kemudian di sini kita masukkan bearer your API key. Nah, untuk API key, teman-teman, silahkan diklik di bagian account yang teman-teman miliki atau avatar yang teman-teman miliki di bagian sebelah kanan atas. Diklik saja, kemudian pilih di bagian View API Keys ya. Nah, di sini karena di sini saya sudah pernah buat sebelumnya, misalnya saya revoke saja. Saya revoke. Kemudian saya akan create new secret key. Ini saya copy saja. Ya, saya copy, kemudian saya akan letakkan di bagian authorization saya. Di sini kita perlu bearer ya. Coba kita lihat dulu dokumentasinya. Ini saya lihat di dokumentasinya dulu. Kemudian klik di bagian image. Kita lihat di sini bearer your API key. Ini saya copy dulu ya. Saya Ctrl+C, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Kemudian API key-nya saya ganti dengan API key yang saya punya dari account saya, ya. Saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, sehingga tadi kita tambahkan content tab serta authorization. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah parameternya, di mana dari parameter nanti kita akan membuat gambar. Parameternya sebenarnya 3 ini teman-teman, ya, ada prom, ada n, ada size ya. Ada prom, ada n, ada size. N ini adalah jumlah gambarnya, dia menyediakan dari 1 sampai 10. Kemudian size-nya ini ada 3 buah pilihan, ada kecil, medium, dan juga besar ya. Kita gunakan yang sesuai dengan dokumentasinya dulu. Saya akan copy. Kopinya dari tanda kurung kurawal pembuka ya, sampai dengan tanda kurung kurawal penutup. Saya Ctrl+C, kemudian saya masukkan di bagian Postman. Kita masukkan di bagian body, kemudian kita pilih di bagian row teman-teman ya. Ini kita paste saja di sini. Kemudian coba kita langsung jalankan. Nanti harusnya dia akan memberikan hasilnya ya, di bagian Postman kita. Hasil dari kata kunci acute baby sea otter. Nah, seperti ini. Ada 2 buah gambar harusnya. Coba saya naikkan ke atas. Ada 2 buah gambar. 1, 2. Coba saya klik salah satu. Saya kontrol klik. Kita coba lihat tampilannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar yang pertama. Coba saya klik gambar yang kedua. Nah, dia akan tampil dari gambar yang kedua. Dan ini dihasilkan dari OpenAI ya. Kita coba tadi dengan menggunakan Postman. Berikutnya langsung kita buka saja untuk Visual Studio Code. Dan kita akan mulai proses coding kita. Silahkan dibuka untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan buat sebuah folder di dalam dari folder XAMPP dan juga folder htdocs teman-teman. Silahkan kalau misalnya teman-teman buka untuk Visual Studio Code-nya, kita akan buka bagian file. Kemudian pilih di bagian open folder, kita arahkan ke lokasi di mana kita punya dari XAMPP-nya. Lokasi defaultnya harusnya di bagian C, kemudian folder XAMPP, kemudian folder htdocs ya. Misalnya saya akan buat sebuah folder baru,
Kita akan klik di bagian New Folder, kita akan masukkan nama foldernya misalnya adalah OpenAI begini. Saya klik di bagian OpenAI, saya pilih di bagian Select Folder. Nah, di sana kita akan buat sebuah file baru teman-teman ya di bagian dalam dari OpenAI ini. Saya akan buat sebuah file baru. Saya klik di bagian New File. Misalnya kita akan buat sebuah file baru dengan nama retrieve ya, retrieve, retrieve ya, .php misalnya seperti ini. Nah, file retrieve.php ini kita akan gunakan untuk mengambil data dari OpenAI. Nah, kita akan mengambil data, sebenarnya ada dua buah pilihan yang bisa kita gunakan dengan menggunakan file get contents atau dengan menggunakan CURL. Kita akan gunakan cara yang kedua saja, sepanjang yang saya tahu kalau menggunakan CURL, kalau misalnya datanya banyak atau proses request-nya itu panjang, CURL lebih handal ya daripada kita menggunakan file get contents. Maka kita gunakan ya saja yang CURL. Kita akan masukkan di sini untuk perintah membuat PHP kita, PHP. Kemudian kita akan proses membuat beberapa variabel terlebih dahulu. Variabel yang pertama adalah URL-nya. URL ini adalah URL yang kita akses ya ketika kita meminta untuk OpenAI membuatkan gambar buat kita. Alamatnya di mana? Coba kita lihat di bagian API reference. Alamatnya sebenarnya ini. Ini kita copy saja ya di bagian API reference tadi. Dan saya masukkan di bagian URL. Oke, kemudian setelah kita punya untuk URL-nya, kita perlu satu lagi adalah tokennya. Tokennya kita masukkan. Coba kita lihat token kita. Token kita di sini, di API keyGenerate ini saya copy saja. Kemudian saya letakkan di bagian token ini. Kemudian kita masukkan variabel dari parameter ya. Parameter kita masukkan dari parameter sesuai dengan dokumentasi yang dimiliki oleh OpenAI. Parameter yang pertama kalau kita lihat di sini adalah prompt-nya atau kata kuncinya ya. Kita masukkan prompt, misalnya kita akan buat untuk kata kuncinya misalnya adalah cow dancing begini ya. Kemudian kita masukkan parameter yang kedua adalah n-nya atau jumlahnya. Seperti yang di bagian dokumentasi, n ini adalah the number of image to generate ya. Must be between 1 sampai dengan 10. Saya akan masukkan di sini n, kita akan coba 1 dulu. Tidak usah pakai petik ya untuk di bagian n-nya, sehingga kalau di bagian prompt kita pakai petik cow dancing seperti ini. Kalau n-nya kita masukkan 1 begini saja, atau misalnya 2, 3, 4 sampai dengan 10 tanpa tanda petik. Prompt n, kemudian yang berikutnya adalah size-nya. Size, di sini ada beberapa pilihan ya, dengan menggunakan 256 kali 256, 512 kali 512 atau 1024 kali 1024. Coba kita gunakan yang kecil dulu saja, 256 kali 256. Nah, seperti ini ya, sehingga sudah ada 3 buah variabel URL, token, dan juga parameter. Berikutnya kita akan masuk cara untuk melakukan request dengan menggunakan CURL. Misalnya saya akan buat sebuah variabel dulu, misalnya saya berikan nama ch begini. Kemudian saya akan panggil CURL init. Kemudian kita akan masukkan di sana. Yang pertama adalah URL-nya. URL-nya kita masukkan kepada sebuah parameter. Kemudian kita panggil dengan menggunakan CURL setopt seperti ini. Ya. Di bagian dalam dari CURL setopt kita masukkan tadi variabel ch tadi. Kita berikan koma, kemudian kita panggil CURL opt underscore header besar semua. Kemudian kita berikan tanda koma. Nah, di dalamnya kita masukkan tanda array seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan beberapa parameter yang ada di bagian dalam dari array tadi. Yang pertama, kita masukkan content tab-nya. Coba kita lihat di bagian dokumentasi ya. Kita perlu content tab-nya. Ini kita copy saja, bisa ya, kita copy saja. Kemudian kita letakkan di bagian parameter kita tadi. Di sini, ini adalah parameter yang pertama, ya di bagian array-nya tadi. Kemudian yang berikutnya kita butuh authorization bearer your API key. Ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan di dalamnya. Nah, untuk API key-nya ya, your API key-nya ini kita ganti dengan menggunakan token yang kita punya. Ini saya akan hilangkan your API key-nya dan akan kita gantikan dengan token. Nah, token seperti ini. Kemudian satu lagi parameter yang perlu teman-teman masukkan adalah parameter string-nya ya. Kita masukkan di sini content minus length.
Nah, di bagian konten minus length ini yang kita masukkan, konten minus length kita masukkan di dalamnya berupa panjang karakter yang dimiliki oleh parameter. Tetapi parameternya kita perlu bentuk dia menjadi JSON terlebih dahulu. Saya akan masukkan tanda titik seperti ini, kemudian kita masukkan strlen ya. Kita akan melihat dari panjang parameter yang dimasukkan. Kita masukkan strlen, kemudian kita berikan JSON encode. Nah, di bagian dalam dari JSON encode baru kita masukkan tadi, ya ini adalah parameter. Ya, di sini kita masukkan parameter seperti ini. Ya, ini adalah CURL set OPT. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya CURL lagi set OPT. Kita masukkan yang berikutnya di sini adalah CH lagi. Kita berikan koma CURL OPT / custom request. Nah, di bagian custom request kita tentukan bahwa yang kita akan lakukan metodenya adalah post ya, bukan get. Maka kita masukkan di sini adalah post. Kita masukkan lagi di bawahnya CURL set OPT, kemudian di sini kita masukkan lagi CH, CURL OPT lagi, PT underscore post field. Nah, di bagian post field ini adalah dari request yang kita lakukan. Nah, request ini kita dapatkan dari mana? Dari parameter-parameter ini. Nah, supaya kita bisa masukkan dari parameternya, kita tidak bisa langsung menggunakan parameter seperti ini ya. Kita perlu memberikan koma seperti ini. Kemudian kita masukkan JSON encode. JSON encode-nya dari parameter. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya lagi CURL set OPT. Kita akan gunakan supaya dia mengembalikan dari return-nya ini tidak langsung dikeluarkan, tetapi kita akan simpan respon yang diberikan tadi ke dalam sebuah variabel. CURL OPT return transfer. Kita akan masukkan 1 supaya dia disimpan kepada sebuah variabel ya, sehingga tidak langsung keluar datanya di bagian browser. Setelah kita masukkan beberapa parameter tadi, kita akan buat sebuah variabel misalnya respon untuk menampung dari datanya ya. Saya akan masukkan CURL exec, kita akan melakukan eksekusinya. Kemudian dari CH ya, variabel CH. Saya akan close saja karena di sini kita sudah selesai untuk melakukan proses request-nya. Close dari CH, kita akan coba echo dulu ya. Kita echo dari response-nya. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita buka di bagian browser kita. Harusnya dia akan mengeluarkan dari kata kunci yang kita masukkan di sini adalah Codencing. Ya, coba kita buka di bagian new tab. Saya masukkan localhost, kemudian OpenAI. Nanti harusnya ada satu buah file retrieve.php. Coba saya klik di bagian retrieve.php. You need to provide your API key. Ya, coba kita lihat API key-nya sudah ada harusnya. Bagian token, parameter, Codencing, token. Coba kita refresh dulu. Ya, proses harusnya bisa, tapi masih error ya. Coba kita cek dulu ya di bagian script kita, CURL OPT header. Oh, keliru ya, bukan CURL OPT header, tapi HTTP header. Jadi CURL HTTP header ya. Kalau teman-teman mau copy ini, silahkan di pause dulu untuk videonya, kemudian bisa ditulis terlebih dahulu ya. Kemudian coba kita buka lagi, coba kita refresh. Oke, ini sudah menghasilkan untuk datanya dari data CURL. Ini adalah URL-nya, coba saya copy. Saya Ctrl C, kemudian coba saya buka. Nanti harusnya dia menampilkan Codencing ya. Nah, seperti ini, ada Codencing. Coba saya tambahkan lagi parameternya. Tidak cuma satu buah gambar, misalnya saya akan buat dia menjadi 5 buah gambar. Kemudian saya tambahkan untuk kata kuncinya Codencing and using head misalnya. Coba saya refresh lagi di bagian retrieve.php kita. Coba saya refresh. Nanti dia harusnya akan menampilkan 5 buah gambar dengan menggunakan kata kunci Codencing using head ya. Saya coba 1 dulu.
di bagian URL ini saya copy, saya Ctrl C, saya letakkan di sini. Nah, sekarang si sapinya sudah pakai topi ya. Ini adalah satu, saya masukkan yang kedua di sini, saya copy, saya letakkan di sini. Nah, dia juga menampilkan si sapi sudah pakai topi juga ya, sehingga sudah sesuai ya dengan kata kunci yang kita masukkan. Selanjutnya kita akan menggunakan dari retrieve.php ini supaya kita bisa panggil dari retrieve.php ini dengan menggunakan ajak teman-teman. Dan pertama yang akan kita lakukan adalah menampilkan di bagian indeks sebuah form, di mana formnya akan menampilkan untuk isian kata kunci, kemudian pilihan dari ukurannya, serta pilihan dari berapa banyak gambar yang kita inginkan. Saya sudah siapkan untuk formnya di bagian GIS saya, link di bagian GIS sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan teman-teman akses saja. Kemudian saya akan klik di bagian row ini. Saya akan copy semua tulisannya, saya Ctrl C, kemudian saya akan letakkan di bagian Visual Studio Code saya. Ya. Saya akan buat sebuah file baru, saya berikan nama, misalnya adalah index.php. Kemudian saya paste saja di sana, saya Ctrl S. Ini adalah sebuah form sederhana teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman mau kembangkan, silahkan saja. Index.php. Coba sekarang saya akan buka untuk alamat saya di localhost. Tadi adalah OpenAI. Kita masuk di bagian index.php. Ya, saya enter. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita masukkan nanti kata kuncinya, kemudian pilihan dari gambarnya, ukurannya, kemudian jumlah gambar yang kita inginkan. Nah, di sana ada tombol, ya ini adalah tombol Get Image. Nah, nanti prosesnya kita akan masukkan kata kunci, kita pilih ukurannya, kita pilih berapa banyak gambarnya, kemudian kalau misalnya kita klik di bagian Get Image, dia akan menampilkan gambar sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Dan kita akan menggunakan jQuery saja teman-teman ya, sehingga bisa lebih mudah nanti. Nah, untuk skripnya kurang lebih seperti ini. Di bagian bawah saya hanya masukkan bawaan dari Bootstrap. Ini adalah bawaan dari Bootstrap-nya. Kemudian di bagian atas ini adalah CSS, juga bawaan dari Bootstrap. Kita akan perlu menggunakan yang namanya jQuery. Saya akan coba menggunakan jQuery. Saya akan cari CDN jQuery saja, biar lebih mudah, tidak perlu kita download ya. Saya akan akses ke release.jquery.com. Saya klik. Kemudian saya akan pilih salah satunya, misalnya saya gunakan yang paling atas ini, jQuery 3.x ini. Saya pilih yang di bagian minified, kemudian saya copy saja, copy to clipboard, kemudian akan saya letakkan di bagian script saya. Ya, saya letakkan di mana? Letakkan di paling bawah saja ya, di bagian bawah sini. Ctrl S di sini. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan dari jQuery-nya, kita akan membuat sebuah file JavaScript baru, di mana file JavaScript nanti akan digunakan untuk melakukan pemrosesan dari parameter-parameter yang kita dapatkan dari form. Misalnya saya akan buat sebuah file baru, saya akan namakan misalnya javascript.js. Nah, nanti javascript.js akses dari index.php ini. Ya, saya masukkan script titik 2 src ya, kalau dengan menggunakan Visual Studio Code langsung dibentuk ya untuk tagnya seperti ini, script src, kemudian sama dengan tanda petik script penutupnya. Nah, di sini di bagian dalam dari tanda petiknya saya masukkan alamat dari file yang baru saja kita buat tadi. Nama filenya adalah javascript.js ya, kita Ctrl S ya, sehingga nanti di bagian browser kita dari tampilan dari formnya ini dia akan menyimpan juga untuk file dari javascript.js. Kita pastikan di bagian bawahnya ada javascript.js, juga ada jQuery CDN ini ya yang sudah kita dapatkan tadi. Baik, selanjutnya mari kita buka terlebih dahulu untuk file javascript.js yang kita miliki tadi. Kemudian kita pastikan ketika kita klik di bagian tombol Get Image, nanti dia akan melakukan proses pengambilan data. Saya akan close ini, kemudian saya akan close di bagian jQuery. Ini di bagian gambar ini saya hilangkan, saya close. Ini juga saya close, harusnya sudah. Ini juga saya close ya, sehingga hanya ada dua buah tab saja, index dan juga retrieve. Sekarang kita masuk ke bagian javascript.js yang kita punya. Kita akan masukkan script kita di sana dari jQuery ya. Kita akan gunakan sintak yang dimiliki oleh jQuery. Saya masukkan pertama adalah dokumen, kemudian ready ya.
Di sana kita masukkan untuk fungsinya. Kita menggunakan raw function yang dimiliki oleh JavaScript. Mungkin kapan-kapan kita buatkan tutorialnya ya tentang JavaScript. Di tutorial kali ini kita akan gunakan raw function. Mungkin kapan-kapan kita buatkan tutorial tentang JavaScript ya. Sudah ada HTML, CSS, PHP, tapi JavaScript malah belum ada ya di video kita. Ini kita masukkan seperti ini, kemudian kita akan panggil dari jQuery kita. Pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan ketika kita klik di bagian tombol Get Image ya, di bagian tombol Get Image ini, dia akan melakukan pemrosesan data. Pertama coba kita cek dulu di bagian script kita. Get Image ini sebenarnya dia berada di kelas apa atau di bagian ID apa. Coba saya cek di bagian index. Kita scroll ke atas, kita cari yang namanya Get Image. Ternyata Get Image ini dia punya kelas, nama kelasnya adalah btn-create. Ini saya copy saja ya di bagian button ya, button class ada kelas namanya btn create. Ini saya panggil di bagian btn create, kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari javascript.js ini. Kita panggil dulu dengan menggunakan sintak dari jQuery. Kemudian di sini kita masukkan, kalau kelas kita masukkan titik, tetapi kalau ID kita menggunakan crash. Karena di sini kita menggunakan kelas, maka kita masukkan titik ya. Kemudian kita Ctrl V saja ya. Titik btn-create. Kemudian kita akan panggil kalau dia diklik ya, menggunakan klik seperti ini. Kita akan jalankan untuk prosesnya. Ya, kita menggunakan arrow function lagi teman-teman. Nah, menggunakan arrow function. Kemudian kita akan coba berikan alert saja. Kita alert. Nah, saya diklik misalnya. Kemudian coba kita refresh dulu. Coba saya klik di bagian Get Image. Nah, saya diklik ya, berarti dia sudah nyambung antara form ini dengan JavaScript yang kita punya. Ini saya hilangkan. Coba alertnya saya hilangkan lagi. Kemudian kita akan tangkap terlebih dahulu beberapa parameter yang dimiliki oleh formnya tadi. Saya akan masukkan parameter yang pertama, kita masukkan dengan nama words. Di mana words ini kita akan dapatkan dari atas. Coba kita lihat. Atas di sini adalah ID words ya. ID words ya, di bagian tulisan horse dancing ya, placeholder horse dancing, dia adalah tipenya adalah input, kemudian ada ID-nya adalah ID word, tipenya adalah text ya. Saya masukkan ID words ini, letakkan di bagian javascript.js saya panggil dari tanda crash, kemudian di sini saya berikan crash karena di sini kita masukkannya dari ID ya, bukan dari kelas. ID words dot file. Nah, seperti ini. Kita buat copy saja 2 kali. Saya masukkan dari alt, shift, saya tanda ke bawah, 1, 2. Ya. Word sudah, kemudian yang berikutnya setelah word adalah ID size. Ya. Ini kita masukkan di bawahnya untuk memilih dari ukurannya. Ukurannya nanti ada pilihannya 256, 256, 512, 512, atau 124, 124. Saya akan masukkan dari ID size ini. Saya letakkan di bagian script saya. Di sini saya ganti bukan words tapi size. Ya, kemudian kita masukkan yang bawahnya adalah ID num. Ini adalah dari berapa banyak gambar yang kita ingin create ya. Saya masukkan ID num. Di sini saya ganti menjadi ID num. Kemudian words di bagian depan ini saya ganti menjadi ID num saja seperti ini. Ya, sehingga ada 3 buah parameter ya. Word, size dan juga ID num. Kemudian sekalian saja di bagian bawahnya ini kita berikan pengecekan ya. Sehingga kalau misalnya tidak dimasukkan untuk kata kuncinya ya di bagian isian ini, kita akan berikan peringatan. Misalnya di sini saya tambahkan if words ini adalah kosong, kita berikan alert. Misalnya kita masukkan please insert your keyword for your image misalnya seperti ini. Ya, kemudian kita return false. False, coba kita ulangi lagi. Coba kita refresh, saya langsung get image saja, harusnya dia menampilkan ya untuk alertnya. Nah, seperti ini ya. Please insert your keyword for your image. Kemudian coba langsung kita jalankan saja proses untuk mengambil data dari OpenAI ya. Pertama kita masukkan dulu untuk 3 buah parameter ini, 1, 2, 3 ini kepada satu buah parameter baru ya, atau sebuah variabel baru. Di mana variabel baru ini nanti kita akan kirimkan dia ke file retrieve.php, sehingga nanti retrieve.php akan meneruskan permintaan yang kita lakukan kepada OpenAI. Saya akan buat sebuah variabel form data misalnya.
di mana form data adalah gabungan dari what, size, dan juga ID num ini. Tetapi kita akan masukkannya sesuai dengan parameter yang dikehendaki dari retrieve.php kita. Di bagian retrieve kita punya prom and size ya, sehingga kita samakan saja permintaannya di bagian javascript.js ini. Yang pertama adalah prom. Prom kita dapatkan dari mana? Prom sama dengan kita akan tambahkan dari atau kita gunakan sesuai dengan ES6 saja ya. Kita gunakan backtick seperti ini. Kemudian kita tuliskan yang pertama adalah prom sama dengan, kemudian kita berikan di sini yang pertama adalah what, sorry nulisnya keliru ya, dollar what, kemudian kita tambahkan n, setelah prom kita butuh yang berikutnya adalah n, kita masukkan n sama dengan tanda dolar. Yang berikutnya n-nya adalah ID num ya. Ini adalah jumlah gambarnya. Kemudian kita n lagi. Yang berikutnya adalah di sini kita perlu size. Ya, kita masukkan size sama dengan tanda dolar. Di sini adalah size begini ya. Sehingga let form data size. Coba kita console log dulu. Kita pastikan bahwa datanya sudah masuk ya. Form data. Kita Ctrl S, coba kita refresh dulu. Ini saya oke, saya coba refresh dulu. Saya klik di bagian inspect. Kita pilih di bagian console. Coba kita cek terlebih dahulu. Saya masukkan di sini adalah horse dancing. Saya klik di bagian get image. Nah, sudah masuk ya. Prom isiannya adalah horse dancing. Jumlah gambarnya adalah 1, size-nya 256, 256. Coba saya pilih untuk gambarnya, saya naikkan medium. Kemudian image-nya saya pilih 10, misalnya kata kuncinya horse dancing using head misalnya, saya klik di bagian get image, horse dancing using head, betul, sudah sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Kemudian untuk n-nya atau jumlah gambarnya sudah sama 10, kemudian size-nya medium 512, 512. Oke ya, sudah betul ya, berarti sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Sekarang coba akan kita kirimkan dari parameter ini ke bagian retrieve kita. Saya akan masukkan di bagian bawahnya, saya akan hilangkan dulu untuk console log-nya. Saya akan panggil dari $.ajax. Kemudian kita panggil di sana untuk prosesnya. Ada beberapa parameter, yang pertama adalah URL-nya. .2 ya, jangan sama dengan URL .2. Kemudian kita masukkan nama file kita, yakni adalah retrieve.php. Ya, kita tuliskan retrieve.php, kemudian kita berikan koma teman-teman ya, bukan titik koma tetapi koma saja. URL, setelah URL kita masukkan tipenya atau metodenya. Metodenya adalah post. Ya, di sini kita masukkan post. Setelah type kita berikan data. Data yang kita kirimkan apa? Datanya adalah form data ini. Kita tuliskan saja form data. Kemudian kita berikan koma. Kemudian data type-nya kita tuliskan data type. Kita masukkan di sini data type-nya adalah JSON begini ya. Kita berikan koma lagi. Data type-nya JSON ya. Untuk lebih baiknya data type-nya D-nya kecil kemudian T-nya besar ya. Untuk jaga-jaga saja. Kalau misalnya dia cek juga untuk case sensitifnya. Kalau misalnya sudah kita masukkan $.ajax serta parameter-parameter di bagian bawahnya, kita akan coba lihat hasilnya ya. Untuk melihat hasilnya ketika request dijalankan dan untuk menampilkan responnya, saya akan masukkan di bagian bawahnya success. Kemudian di sini adalah response. Ini adalah respon yang didapatkan ketika kita mengambil data dari retrieve.php. Response, tanda panah. Kemudian coba kita berikan hasilnya ya, console.log. Coba kita berikan response. Nah, seperti ini, response. Ya, kita coba lihat respons seperti ini. Nah, teman-teman coba diperhatikan. Di sini kita mengambil data, di mana datanya berdasarkan form yang kita sediakan, dan kita panggil serta kita simpan di bagian JavaScript. Nah, ketika dia sudah mendapatkan untuk parameternya, dan kita simpan di bagian JavaScript, dia akan mengirimkan parameter ini, ya, form data ini, ke bagian file retrieve.php. Nah, di mana di bagian retrieve.php, kita cuma masukkan di bagian parameternya tadi langsung dengan statik seperti ini ya. Kita cuma masukkan code dancing using head, kemudian N5, kemudian size-nya adalah 256, 256.
sekarang kita akan mengganti dari prompt yang sebelumnya ini adalah static ini, kita akan dapatkan datanya dari JavaScript yang kita panggil tadi. Caranya ini kita ganti tulisan static ini dengan menggunakan $_post. Kita akan ambil karena metodenya yang kita panggil tadi adalah post ya di sini. Ya, tipenya adalah post, maka di sini kita sesuaikan bahwa tipenya adalah post. Post yang pertama di bagian prompt ini adalah dari prompt. Kemudian n ini adalah dari tadi namanya di sini adalah n ya. Maka kita buat sama saja namanya n. Kemudian size-nya ini kita dapatkan dari $post. Di sini adalah size. Coba kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi. Coba kita refresh. Saya akan masukkan di sini adalah cow dancing. Kemudian small size saja, jumlah image-nya misalnya adalah 5. Saya klik di bagian get image, kita tunggu dulu. Nanti dia akan menampilkan kalau misalnya sukses ya. Kalau misalnya tidak sukses, hasilnya seperti ini. Error, 5 is not of type integer n. Nah, berarti ketika kita memanggil untuk jumlah gambarnya di sini, is not of type integer. Berarti ketika retrieve ini menerima dengan menggunakan post n ini, dia dianggap berupa string ya, bukan berupa integer. Untuk mengakalinya kita bisa masukkan int seperti ini. Maka dari parameter n ini dia akan langsung diubah ya atau di-convert menjadi tipenya adalah integer. Coba kita refresh lagi. Saya akan masukkan cow dancing. Kemudian pilihannya adalah small size. Image-nya misalnya adalah 7. Saya klik di bagian get image. Kita tunggu nanti dia akan melakukan pemrosesannya. Kalau sukses, dia akan tampil ya di bagian konsol ini. Nah, tampil seperti ini, create. Kemudian data ada 7 sesuai dengan yang kita pilih. Di sini ada 7 image ya, maka dia akan menampilkan 7 image. Kalau kita cek satu persatu, di sini akan ada gambarnya ya. Ada gambar ini, coba saya lihat. Oke, saya Ctrl C misalnya. Letakkan di sini. Petiknya saya hilangkan di bagian depan. Coba saya refresh, nanti harusnya menampilkan gambar si sapi sedang menari seperti ini ya. Berarti sudah sesuai ya, ketika kita masukkan di bagian form, dia langsung akan diolah oleh JavaScript-nya. Nah, coba kita teruskan dulu. Nah, teman-teman, kalau kita memanggil dari retrieve tadi, ada 2 buah properti yang didapatkan. Nah, sebenarnya properti ini didapatkan dari OpenAI. Properti apa? Propertinya adalah created serta data. Sebenarnya yang kita perlukan adalah properti data saja, karena di dalam properti data ada gambar-gambar yang kita perlukan. Sehingga kita akan panggil saja, yang kita ambil di sini adalah properti data ini. Nah, caranya supaya kita bisa dapatkan di bagian JavaScript-nya, tadi kita masukkan console log, kemudian respon ya, ini coba saya hilangkan. Kemudian saya akan buat sebuah variabel baru dengan nama image, pakai S ya, image, di mana image-nya kita dapatkan dari response, kemudian kita ambil dari data. Nah, seperti ini. Coba saya console log dulu. console.log, kita pastikan bahwa image-nya didapatkan. Image ya. Coba saya refresh, kemudian saya masukkan cow dancing. Saya langsung klik di bagian get image. Nanti kalau sukses, dia hanya akan menampilkan gambar saja, tanpa ada properti create ya. Nah, seperti ini. Sehingga hanya ada 1 buah data saja. Dan dia ada properti URL di dalamnya. Nah, berikutnya kita akan mengeluarkan untuk data-data yang ada di bagian dalam dari properti image ini, supaya kita akan lakukan perulangan. Dan tiap-tiap perulangan akan menyimpan dari gambarnya. Nah, ini saya hilangkan console log-nya. Kemudian saya akan masukkan for, misalnya adalah let i dari 0, kemudian sampai dengan i kurang dari image.length. Ini adalah panjang array-nya, kalau kita tuliskan seperti ini di JavaScript. Length, kemudian i++ begini ya. Coba kita buat sebuah variabel namanya adalah URL, di mana URL-nya didapatkan dari image, kemudian dari array i, ini adalah iterasinya atau perulangannya, i, kemudian .url. Ini ya, coba saya keluarkan dulu console.log, kita keluarkan URL-nya, pastikan URL-nya mengeluarkan sesuai dengan URL yang didapatkan dari OpenAI. Coba kita refresh dulu.
Kemudian saya akan masukkan cow dancing misalnya. Kemudian pilih misalnya gambarnya adalah 5, saya pilih di bagian get image. Nanti dia harusnya akan menampilkan 5 buah gambar ya. 5 buah gambar, nah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik salah satu, kontrol klik. Ini adalah gambar yang pertama, saya klik yang paling bawah misalnya, saya kontrol klik. Kontrol klik. Ini adalah gambar yang paling akhir ya, gambar si sapi sedang menari seperti ini. Berarti untuk URL-nya sudah mengeluarkan ya sesuai dengan gambar yang dipunyai. Nah, coba sekarang kita akan masukkan dari tiap-tiap gambarnya tadi kepada sebuah variabel dan nanti variabelnya nanti akan menyimpan dari kelas-kelas ya atau div atau image. Nah, image-nya nanti akan kita tampilkan di bagian dalam dari indeks kita ini. Nah, saya sudah siapkan di sini. Nama kelasnya adalah contents. Nanti kita akan masukkan data-datanya nanti di bagian kelas contents ini. Nah, saya akan siapkan dulu di bagian atas sebuah variabel misalnya. Di bagian atas ini saya akan masukkan sebuah variabel. Nama variabelnya adalah contents, di mana dia akan didapatkan dari dollar dari ID atau kelas tadi. Di sini adalah kelas ya, dari kelas contents. Nah, kelas contents seperti ini. Kemudian coba kita akan masukkan untuk data-datanya di sini. Kita akan buat sebuah variabel dulu, let image. Kita masukkan backtick seperti ini. Kemudian kita tuliskan div, di mana div-nya kelas. Kelasnya kita berikan call 3 karena di sini kita menggunakan bootstrap ya teman-teman ya. Kita akan masukkan call 3 supaya dia nanti membentuk grid begitu ya. Ada 3 buah ada 4 buah kolom ya karena kita menggunakan 3. Karena kalau pakai bootstrap kan ukuran totalnya kan 12 ya, 12. Nah, maka di sini kita masukkan call-nya adalah 3. Kemudian kita berikan px punya padding secara horizontal 3, kemudian padding secara vertikal adalah 3 juga. Nah, di dalamnya kita masukkan img src, kemudian di bagian img src-nya kita berikan kelas juga. Kelasnya kita buat rounded, kemudian kita berikan border, kemudian ukuran bordernya misalnya adalah 1 saja. Kemudian kita berikan shadow. Kemudian kita masukkan ukuran gambarnya 100 ya, biar dia tidak overlap gambarnya. Nah, di bagian dalam dari img src kita masukkan dari URL kita tadi. Nah, di sini kita masukkan dollar dulu, baru URL. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita masukkan ke bagian dalam dari contents kita. Di sini kita masukkan contents ya. Ini kita panggil saja contents.append dari image begini. Oke ya, sekarang coba kita refresh dulu. Saya akan masukkan misalnya adalah cow dancing. Ini coba saya close saja. Cow dancing, saya pilih misalnya gambarnya adalah 5. Saya klik di bagian get image. Kita tunggu prosesnya. Nanti harusnya kalau misalnya tidak ada error dia akan menampilkan ya. Atau kalau tidak, konsolnya nanti akan menampilkan errornya. Nah, sudah tampil ya, berarti tidak ada error. Ada 5 buah gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya saya tambahkan cow dancing using head. Saya pilih di bagian get image. Nah, sekarang dia akan menampilkan gambarnya ya. Sapi menggunakan topi ya, topi. Tapi kalau kita lihat, kalau kita sudah selesai untuk menghasilkan gambar, dia ternyata menambahkan ya, jadi tidak menghilangkan dari data yang sebelumnya sudah ada. Maka kita buat prosesnya ya, kalau misalnya dia sudah selesai, maka dia akan menghilangkan dari data yang sebelumnya ada, dan akan digantikan dengan data yang baru. Serta kita akan tambahkan loading di bagian atasnya sini. Karena sebenarnya di bagian script kita sudah kita siapkan ya di bagian form, untuk menampilkan lokasi dari loadingnya. Nah, nanti kita akan tambahkan di sini ya untuk loadingnya. Di bagian indeks sebenarnya sudah saya siapkan di sini kelas loading. Maka coba kita tambahkan dulu di sini untuk menampilkan untuk loadingnya.
Loadingnya misalnya saya akan tampilkan di sini dari tadi pakainya kelas ya. Kelas kita masukkan loading. Ups. Kelasnya betul ya, namanya loading ya. Kelas loading. Kita masukkan loading. Kemudian kita berikan .add class, kita berikan kelasnya. Misalnya kita berikan kelasnya adalah FST italic. Ini adalah kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Kemudian kita berikan tulisannya HTML loading data. Please wait. Hanya seperti ini ya. Loading data, please wait. Kemudian di sini akan kita hilangkan untuk contents-nya terlebih dahulu. Dari contents. Contents.html kita hilangkan. Ya, kemudian di bagian loadingnya kita masukkan di bagian bawahnya. Saya copy saja, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Saya akan remove kelasnya. Kemudian saya akan berikan di sini hasilnya ya. Kalau tadi tulisannya adalah loading data, di bagian bawah ini saya gantikan dengan result for keyword. Keywordnya kita masukkan di sini adalah B. Kemudian kita berikan tanda $. Ini bukan seperti ini, tapi pakai backtick ya. Backtick seperti ini. Nah, result for keyword di sini adalah what's ya. Sesuai dengan variabel kita, namanya adalah what's. Maka di sini kita masukkan variabelnya adalah what's. Coba kita refresh. Kemudian coba saya masukkan go dancing using head and glasses misalnya. Saya pilih gambarnya misalnya adalah 10. Saya klik di bagian get image, dia ada tulisannya loading data, please wait. Dia akan melakukan pemrosesan data untuk menampilkan semua gambar yang dimiliki. Ya, ada 10 gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bagian atasnya ada tulisannya result for keyword go dancing using head and glasses. Misalnya saya akan tambahkan and drinking misalnya. Saya pilih di bagian get image, nanti dia akan menampilkan untuk datanya 10 gambar, ada tambahan minumannya ya. Ini menari, pakai topi, pakai kacamata, minum. Ini juga menari, pakai kacamata, pakai topi, dan juga sambil ada minuman di sana. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau kita menggunakan cara tadi, ya, di mana kita langsung panggil dengan menggunakan retrieve.php. Nah, file retrieve.php ini, kalau kita langsung panggil dengan menggunakan Postman, sebenarnya tidak akan ada kendala ya. Artinya, seseorang kalau misalnya tahu bahwa kalau kita akan melakukan akses kepada data dari OpenAI bisa menggunakan retrieve.php ini, seseorang tersebut langsung bisa akan lakukan akses ya kepada file ini. Coba saya copy. Kemudian saya akan coba panggil ya dengan menggunakan post ini. Saya paste di sini. Kemudian coba saya send. Saya akan jalankan. Nanti dia akan memberikan informasi sebentar. Oke, from. Coba saya ganti di sini bukan dari raw tapi dari form data. Di sini ada from. From-nya adalah go dancing misalnya. Kemudian size-nya misalnya 256 kali 256. Kemudian di sini misalnya adalah jumlah gambarnya. Jumlah gambarnya misalnya adalah 3. Saya klik di bagian send. Nanti akan langsung bisa terambil ya untuk datanya ya. Padahal niatnya kita membuat untuk retrieve.php ini hanya boleh diakses oleh index.php saja di dalam satu aplikasi ya, sehingga tidak boleh diakses oleh aplikasi yang lainnya. Nah, untuk bisa mengakali hal ini, kita akan buat pengecekan terlebih dahulu. Nah, cara melakukan pengecekannya kita akan menggunakan session saja. Misalnya saya akan masukkan di bagian index ini. Saya akan masukkan di bagian atasnya session start dulu. Session start, di mana kita akan memberikan melakukan register dari sesi. Misalnya saya akan masukkan session, kita berikan sessionnya, misalnya di sini adalah current host misalnya. Current host kita berikan inisialisasi, nilainya adalah 1. Nah, kalau misalnya di bagian retrieve.php ini, dia tidak mengandung isian untuk sessionnya dengan current host 1, maka dia akan dianggap bukan dari host yang sama. Ya.
Maka saya tambahkan di bagian retrieve ini, bagian atasnya session start. Kemudian kita cek if iset di sini adalah session. Di sini kita tambahkan adalah current host tidak sama dengan 1, maka kita berikan pesan. Hanya kita bentuk array saja. Kita berikan tulisan error hanya diperbolehkan diakses lewat ajak, misalnya seperti ini. Ya, kemudian kita echo JSON encode, kita berikan di sini pesan. Dan kita return false saja. Return false. Nah, seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Kalau misalnya kita akses lewat sini, dia loading, harusnya dia menampilkan 10 buah data. Lama sebentar. Kelihatannya ada yang kurang. Oh, sorry, bukan start ya. Session start. Start, di sini juga session start. Oke, coba kita refresh dulu. Nah, saya masukkan code dancing. Saya klik di bagian get image. Coba kita lihat. Harusnya menampilkan 1 buah gambar ya. Oke, sebentar. Oke, ini kurang penutup. Penutupnya keliru. Ya, harusnya iset session current host. Coba kita refresh lagi. Saya masukkan code dancing. Saya klik di bagian get image. Oke, result for code dancing sudah keluar. Tapi sekarang kalau misalnya saya akan langsung akses dengan menggunakan Postman, nanti harusnya tidak boleh ya. Maka ada tulisannya hanya diperbolehkan diakses lewat ajak. Berarti memang retrieve ini hanya boleh diakses lewat sesama host ya, tidak boleh diakses dari line host. Coba sekalian kita tambahkan ya di bagian retrieve ini, saya masukkan if. Kita lakukan pengecekan sekalian saja. Kalau misalnya dia tidak ada data parameternya prom, n, dan juga size-nya tidak ada, kita berikan peringatan iset. Post di sini adalah prom. Kalau promnya ini kosong, sebentar, prom kosong, ini saya copy saja. Or di sini adalah size, kemudian berikutnya or lagi, post n ini juga kosong, kita berikan pesan ya. Saya copy saja dari atas, saya berikan di bagian bawahnya, saya berikan pesan, silakan masukkan semua data seperti ini. Oke, sekarang coba kita buka lagi. Saya akan coba refresh dulu. Saya masukkan go dancing using add and glasses misalnya. Saya masukkan 10 gambar. Saya klik di bagian get image. Nanti harusnya dia menampilkan 10 gambar dengan menampilkan si sapi dengan menggunakan topi dan juga menggunakan kacamata seperti ini. Nah, supaya teman-teman bisa langsung mengakses juga untuk aplikasi ini atau fitur untuk membuat gambar dari OpenAI ini, saya akan hosting saja untuk skripnya ini supaya bisa teman-teman langsung coba ya nanti. Saya akan menggunakan salah satu hosting yang biasa saya gunakan, nama hostingnya adalah Niaga Hoster. Kenapa saya banyak menggunakan Niaga Hoster untuk project-project saya? Karena banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, misalnya ada Immunify 360 untuk kita supaya terlindung dari hacker, malware, dan juga virus berbahaya. Ada Lightspeed Web Server yang bisa akan mempercepat akses dari website kita. Kemudian dia akan banyak fitur di sana, misalnya ada auto install WordPress, cPanel, sampai dengan SSL gratis. Nah, pertama teman-teman kalau misalnya belum punya untuk hostingnya, teman-teman bisa pilih untuk salah satu paket hosting yang disediakan. Misalnya saya biasa menggunakan personal hosting ini. Silahkan saja klik di bagian pilih paket, nanti dia akan menampilkan detail dari paket tersebut. Kemudian bisa kita pilih yang berikutnya adalah nama domainnya. Misalnya teman-teman mau menggunakan nama domain web gambar openai misalnya .com. Silahkan saja klik di bagian cek domain. Nanti dia akan memberikan detail dari yang bisa kita dapatkan ketika kita order dari domain tersebut. Langsung saja klik di bagian tambahkan ke chart ini, nanti dia akan memberikan di bagian kanan detail pembayaran yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman akan bisa memperoleh lebih banyak lagi, teman-teman bisa klik di bagian lanjutkan, nanti bisa masukkan untuk
kupon yang biasa saya gunakan, kuponnya adalah di Rumah Rafif. Dengan menggunakan kupon di Rumah Rafif ini, teman-teman bisa akan dapatkan potongan ya. Tidak harus sesuai dengan 835 ini, tapi akan mendapatkan potongan. Misalnya saya klik di bagian gunakan, dari yang sebelumnya 835, setelah menggunakan kupon di Rumah Rafif ini, maka teman-teman akan mendapatkan diskon sehingga hanya menjadi 793 saja. Kemudian silahkan masukkan untuk check out, kemudian langsung saja teman-teman lakukan pembayaran dan nanti hostingnya sudah bisa teman-teman miliki. Karena saya sudah punya untuk akun dari Niaga Hoster, saya akan langsung saja masuk ke bagian member area. Kemudian pilih di bagian kelola hosting. Kemudian pilih di bagian cPanel. Nanti ada pilihan menu, nama menunya adalah File Manager. Klik saja di bagian File Manager. Kita nanti akan masukkan file-file yang sudah saya buat tadi ke bagian File Manager. Saya akan masuk berikutnya ke bagian public_html. Misalnya saya akan buat sebuah folder baru. Saya klik di bagian folder ini di bagian atas. Saya berikan nama misalnya adalah OpenAI. Saya klik di bagian Create New Folder. Berikutnya saya akan masuk ke folder OpenAI. Saya akan masukkan file-file tadi yang saya buat tadi ke bagian OpenAI ini. Saya klik di bagian file. Oh, sebentar. Saya akan upload ya. Upload. Saya pilih di bagian select file atau langsung saja saya masukkan dari script saya di bagian C. Kemudian XAMPP. Masuk ke htdocs, ke folder OpenAI. 3 file ini akan saya masukkan. Saya blok saja. Saya geser ya. Kemudian saya letakkan, saya Alt Tab, saya geser di sini. Nah, seperti ini. Nanti dia sudah harusnya membuat satu buah folder baru di bagian folder OpenAI dan masukkan 3 buah file ini. Sekarang coba saya akan buka untuk alamat saya di rumahrafif.info/OpenAI. Saya coba refresh. Nanti harusnya dia sudah menampilkan di sini untuk formnya. Coba saya masukkan untuk kata kuncinya dulu. Misalnya adalah horse dancing using head and glasses misalnya. Gambarnya misalnya 10. Ukurannya small saja. Saya klik di bagian get image, dia loading data. Kita diminta untuk menunggu. Kalau misalnya sukses, dia akan menampilkan untuk 10 gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar teman-teman. Nah itu saja pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan OpenAI untuk melakukan create gambar berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.